wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Isabella Widya Putri. Di sini aku bakalan ngasih video ke kalian tentang prosedur, trigger, dan juga DCL terkait untuk aplikasi MySQL Worksbench. Nah, pertama-tama aku itu ngebuat create database Indomarki _176 dan di bawahnya itu ada use Indomarki 176. Kenapa? Karena pertama-tama itu kita harus bikin database-nya dulu sama namanya. Aku milih nama Indomarki karena ini kan tentang market gitu. Terus di belakangnya itu ada 176, itu adalah NIM belakang aku. Next, aku bakal bikin tabel produk 176. Nah, di tabel ini itu tuh bakal nyimpen data produk aku yang di dalam kolomnya itu ada ID produk, nama produk, dan juga harga produk. Nah, untuk kolom ID produk itu bakal jadi primary key-nya. Selanjutnya aku juga bikin tabel transaksi buat nyimpan data transaksi. Nah, di tabel ini tuh ada ID transaksi yang bakal jadi primary key dan auto increment, terus ada ID konsumen, ID produk, kuantitas produk, dan waktu transaksi. Terus selanjutnya itu kalau ID produk ini foreign key yang bakal refer ke produk 176. Nah, selanjutnya itu bakal buat tabel log transaksi 176. Nah, kita nih butuh juga tabel log transaksi 176 buat nyatet log transaksinya. Nah, di tabel ini juga ada kolom ID log yang bakal jadi primary key sama auto increment-nya. Nah, ID transaksi sama total harga serta kolom ID transaksi ini foreign key yang bakal refer ke transaksi 176. Dan next itu aku bakalan nambahin data ke tabel produk 176. Nah, di sini tuh aku mau pakai perintah insert into buat masukin data-datanya. Nah, data-datanya tuh ada coklat, ada susu, ada kacang, dan masukin nama ID produk serta harga produknya. Selanjutnya juga aku bakalan bikin tabel transaksi 176. Lagi-lagi aku juga pakai insert into buat masukin data-data ini. Nah, next aku pakai kata delimiter. Kenapa di sini ada delimiter? Karena kan biasanya perintah SQL itu pasti diakhirin pakai titik koma. Nah, tapi kalau mau bikin trigger atau store prosedur itu tuh aku harus nulis beberapa perintah SQL dalam satu blok. Jadi aku pakai delimiter buat sementara, ganti karakter yang bakal dipakai buat ngasih tahu kalau perintah kita tuh belum selesai gitu loh. Nah, sebelum bikin trigger atau store prosedur ini, aku ganti delimiter ini dari titik koma ke karakter lain, yaitu aku pakai garis miring 2. Ini tuh biar MySQL-nya itu ngerti kalau titik koma di dalam blok itu tuh bukan akhir dari seluruh perintah, tapi cuma pemisah antar perintah aja gitu. Nah, nextnya aku sekarang buat trigger. Sekarang aku bikin trigger ini pakai kata after insert transaksi. Kenapa? Trigger ini bakal jalan tiap kali ada data baru yang bakal masuk ke tabel transaksi 176. Dengan delimiter yang diubah, aku bisa nulis beberapa perintah SQL di dalam trigger tanpa bikin MySQL itu kayak bingung. Jadi tuh bakal lebih gampang dipahamin gitu. Nah, jadi kayak aku bikin create trigger, terus aku pakai after insert transaksi, terus habis itu aku bikin after insert on transaksi, terus habis itu for each row begin. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya diakhirin sama end dan garis miring 2. Nah, habis itu aku ngebalikin lagi delimiternya jadi ke titik koma. Jadi kenapa dibalikin? Biar perintah SQL selanjutnya tuh bakal diakhirin pakai titik koma kayak biasa. Jadinya tuh balik lagi kayak semula gitu. Nah, next aku juga pakai delimiter waktu bikin start prosedur ditambah produk 176 ini karena ini memungkinkan aku buat nulis beberapa perintah SQL di dalam prosedurnya. Nah, kayak aku nambahin kan create prosedur tambah produk, terus di bawahnya lagi ada in PID konsumen, PID produk kayak yang kalian bisa lihat. Terus jangan lupa juga dibikin begin sama declare buat list transaksinya juga biar nanti tuh muncul di datanya gitu loh.
Selanjutnya aku bakal ngejalanin store prosedurnya buat nambah transaksi baru ke table transaksi dengan cara aku pakai kode call, tambah produk, terus dimasukin kodenya lah. Nah selanjutnya lagi aku bakal bikin 2 user baru buat ngasih akses yang beda. Pertama nih aku bikin usernya pakai nama Isabella karena itu nama pertama aku, first name aku, dan jadi dia tuh bakal punya hak akses insert. Nah terus sama aku punya nama yang kedua itu kan last name. Nah aku pakai nama Widya Putri. Kalau dia ini punya hak buat akses select gitu. Selanjutnya aku bakal nguji hak aksesnya nih. Nah kan jadi tuh pertama-tama aku nguji buat hak akses insert untuk yang user Isabella. Nah terus yang kedua baru aku tes buat akses untuk user yang Widya Putri. Nah itu dia, aku udah berhasil bikin database-nya, yaitu dengan menggunakan create database Indomarki underscore 176, lengkap dengan table-table trigger-nya, prosedur, dan juga user-user yang bakal bisa ngeakses hak masing-masing. Nah itu dia, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.